Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulkifli Hanif dengan nomor induk mahasiswa 251080206160. Saya dari kelas E. Di video kali ini saya akan mengulas materi deret hitung dan juga deret ukur. Kalau kamu pernah mendengar soal bunga bank, pertumbuhan penduduk, atau cicilan pinjaman, semua itu sebenarnya bisa dijelaskan pakai konsep deret yang akan kita bahas sekarang. Jadi pastikan kamu menyimak langsung dari awal sampai akhir, karena materi ini saling berhubungan dan akan kita terapkan langsung ke contoh soal ekonomi di kehidupan nyata. Ada 6 pokok bahasan yang akan kita bahas, mulai dari pengertian deret, rumus deret hitung, rumus deret ukur, perbandingan keduanya, aplikasi dalam ekonomi, dan terakhir slide selanjutnya, apa sih deret itu? Jadi, deret adalah penjumlahan dari suku-suku suatu barisan bilangan. Kalau kita punya barisan bilangan yang tersusun dengan pola tertentu, lalu semua sukunya kita jumlahkan. Itulah yang disebut deret. Sekarang ada dua jenis deret yang kita pelajari hari ini. Yang pertama ada deret hitung, atau dalam istilah matematika disebut deret aritmatika. Ciri khasnya adalah selisih antara dua suku yang berurutan selalu sama dan konstan. Selisih ini yang kita sebut sebagai beda, dilambangkan dengan huruf B. Contohnya barisan 2, 5, 8, 11, 14, dan titik. Kalau kamu perhatikan, dari 2 ke 5 itu bedanya 3, dari 5 ke 8 itu bedanya 3, dari 8 ke 11, 3, sama lagi 3, selalu konstan, selalu sama, bedanya itu 3. Nah, ini yang disebut dengan deret hitung. Yang kedua adalah deret ukur atau deret geometri. Bedanya apa sih dengan deret hitung? Kalau deret hitung polanya itu penambahan, kalau deret ukur polanya adalah perkalian. Rasio antara dua suku yang berurutan selalu sama dan konstan. Rasio ini kita lambangkan dengan huruf R. Contohnya barisan 2, 6, 18, 54, 162, titik. Dari 2 ke 6 itu dikali 3. Dari 6 ke 18 dikali 3 juga. Dari 18 ke 54 dikali 3 lagi. Sama seterusnya. Dan itulah yang dinamakan dengan deret ukur. Jadi kuncinya di sini, kalau polanya tambah atau kurang, itu deret hitung. Kalau polanya dikali atau dibagi, itu deret ukur. Sekarang kita akan membahas rumusnya. Untuk deret hitung, ada 4 komponen yang perlu kita ketahui dulu. Yang pertama adalah A. A itu adalah suku pertama, yaitu bilangan yang paling awal di barisan. Yang B itu adalah beda. Beda itu adalah selisih antara dua suku yang berurutan. Yang ketiga ada N. N itu adalah banyaknya suku. Berapa banyak suku yang ada atau yang ingin kita hitung. Dan SN adalah jumlah suku, N suku pertama, total dari semua suku yang dijumlahkan. Ada dua rumus utama yang wajib kita hafal. Yang pertama itu ada rumus suku mencari suku M. Rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N minus 1 dikali B. Rumus ini digunakan ketika kita ingin mencari nilai suku tertentu. Misalnya suku ke-10 berapa, suku ke-20 berapa. Kalau biar gampang ingatnya itu kata kuncinya adalah ANIP. ANIP itu A kali N minus 1 kali B. Biar mudah diingat. Lalu untuk rumus yang kedua itu adalah rumus mencari jumlah N suku pertama. Rumusnya adalah Sn sama dengan dibagi Sn sama dengan N dibagi 2 dikali kurung buka 2A ditambah N minus 1 dikali B kurung tutup. Atau juga bisa ditulis dengan Sn sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah UN. Meskipun beda tapi hasilnya tetap sama aja mau pakai yang mana. Sekarang kita masuk ke contohnya. Diketahui deret 3, 7, 11, 15, titik. Dari deret ini kita tahu kalau A sama dengan 3 dan B sama dengan 4. Pertanyaan pertama, berapa nilai suku ke-10? Suku 10 sama dengan 3 ditambah 10 minus 1 dikali 4. Sama dengan 3 ditambah 9 dikali 4.
sama dengan 3 ditambah 36, hasilnya U10 sama dengan 39. Pertanyaan kedua, berapa jumlah suku pertamanya? Suku 10 sama dengan 10 dibagi 2 dikali kurung buka 2 kali 3 ditambah 9 kali 4 kurung tutup sama dengan 5 dikali kurung buka 6 ditambah 36 kurung tutup sama dengan 5 dikali 52. Hasilnya 10 ke 10 sama dengan 210. Artinya kalau kita jumlahkan semua angka dari suku pertama sampai suku ke-10 pada deret tadi, totalnya adalah 210. Cuman kalau kita ngitung satu-satu dari suku pertama sampai suku ke-10 kan kalau ngitung manual itu kelamaan. Makanya tadi kita masukkan ke rumus yang mencari jumlah n suku pertama itu tadi. Sekarang kita masuk ke bagian deret ukur. Komponen-komponen deret ukur ini hampir sama. A sebagai suku pertama, R itu rasio, N banyaknya suku, dan Sn adalah jumlah N suku pertama. Rumus pertama untuk mencari suku ke N yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N minus 1. Rumus kedua ada Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Kita coba masuk ke contohnya. Diketahui deret 26, 18, 84, titik. Kita tahu A-nya adalah 2, suku pertamanya 2, terus R-nya itu sama dengan 3. Pertanyaan pertama, berapa nilai suku ke-5? U5 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 5 minus 1 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 4 sama dengan 8 dikali 81. Hasilnya U5 sama dengan 162. Lalu untuk contoh yang kedua, berapa jumlah 5 suku pertamanya? S5 sama dengan 2 dikali kurung buka 3 pangkat 5 dikurangi 1 kurung tutup dibagi 3 dikurangi 1 sama dengan 2 dikali 252 dibagi 2. Hasilnya S5 sama dengan 224. Selanjutnya kita masuk dalam pengaplikasiannya dalam ekonomi di kehidupan nyata. Yang pertama dari deret hitung, contohnya adalah bunga sederhana. Bunga sederhana itu adalah bunga yang dihitung dari pokok awal yang tidak berubah setiap periode. Jadi setiap tahun bunga yang ditambahkan itu selalu sama jumlahnya. Rumusnya adalah AN sama dengan A0 ditambah N dikali A0 dikali 1I, di mana A0 adalah modal awal, I adalah tingkat bunga, dan N adalah jumlah periode. Karena setiap periode bunga yang ditambahkan itu jumlahnya selalu tetap, ini tuh sama masuknya ke deret hitung. Yang kedua ada deret ukur bunga majemuk. Bunga majemuk ini beda dengan bunga sederhana. Bunga majemuk itu dihitung dari pokok plus bunga sebelumnya. Jadi setiap periode nilai bunganya itu ikut tumbuh atau bertambah karena bunganya itu ikut berbunga. Jadi nggak konstan kayak bunga sederhana yang di awal tadi. Untuk rumusnya adalah AN sama dengan A0 dikali kurung 1 ditambah I pangkat N. Rumusnya ini persis sama kayak rumus deret ukur. Yang ketiga itu ada depresiasi linier. Ketika nilai aset berkurang dengan jumlah tetap tiap tahunnya, itu membentuk deret hitung menurun. Rumusnya adalah Vn sama dengan V0 dikurangi N dikali D, di mana D adalah jumlah penyusutan per tahun. Contoh gampangnya adalah mesin pabrik yang nilainya turun 50 juta setiap tahun. Lalu yang keempat itu ada pertumbuhan ekonomi. PDB suatu negara yang tumbuh dengan persentase tetap setiap tahun membentuk deret ukur. Rumusnya Pn sama dengan V0 dikali kurung 1 ditambah G pangkat N, di mana G adalah tingkat pertumbuhan per tahun. Misalnya kalau ekonomi tumbuh 5% per tahun selama 10 tahun, nilai PDB bisa dihitung dengan rumus deret ukur ini. Jadi intinya kalau pertumbuhan konstan dalam angka absolut, pakainya deret hitung. Kalau pertumbuhannya konstan dalam persentase, pakainya deret ukur. Masuk ke contoh soal dan pembahasan. Di sini saya akan mengulas beberapa contoh soal.
Yang pertama soal deret hitung. Sebuah toko menjual 50 produk di hari pertama dan setiap hari penjualannya bertambah 15 produk. Berapa total penjualan selama 10 hari? Oke, pertama-tama kita identifikasi dulu. Ini deret hitung karena tambahnya karena tambahnya dengan jumlah yang tetap, artinya konstan. Jadi kalau konstan itu pakainya deret hitung. A sama dengan 50, B sama dengan 15, N sama dengan 10. Pakai rumus SN. S10 sama dengan 10 dibagi 2 dikali kurung buka 2 kali 50 ditambah 9 kali 15 sama dengan 5 dikali kurung buka 100 ditambah 135 kurung tutup sama dengan 5 dikali 235. Hasilnya total penjualan selama 10 hari adalah 1175 produk. Yang kedua ada contoh soal deret ukur. Modal awal 1 juta rupiah ditabung dengan bunga majemuk 20% per tahun. Berapa nilainya setelah 4 tahun? Ini deret ukur karena bunga dihitung dari pokok plus bunga sebelumnya. A sama dengan 1 juta, R sama dengan 1,2 karena bunga 20% artinya setiap tahun dikalikan 1,2. Ini kita cari dulu suku keempat setelah 3 kali penggandaan. Jadi N sama dengan 4. Q4 sama dengan 1 juta dikali 1,2 pangkat 3 sama dengan 1 juta dikali 1728. Hasilnya nilai tabungan setelah 4 tahun adalah 1.728 rupiah. Masuk ke pembahasan terakhir, yakni kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan, 5 kesimpulan yang bisa saya ambil di sini. Kesimpulan yang pertama adalah deret hitung memiliki pola penambahan konstan yang disebut beda atau B. Kalau digambar grafiknya berupa garis lurus. Poin kedua, deret ukur memiliki pola perkalian konstan yang disebut rasio atau R. Grafiknya berupa kurva yang naik tajam. Yang ketiga, dalam ekonomi, deret hitung itu dipakai untuk bunga sederhana, depresiasi linier, dan pertumbuhan yang nilainya konstan. Yang keempat, deret ukur dipakai untuk bunga majemuk, pertumbuhan PDB, dan situasi di mana nilai tumbuh secara persentase. Dan yang kelima, ini kuncinya yang paling penting, kenali polanya dulu. Kalau polanya tambah atau kurang, itu deret hitung. Kalau polanya kali atau bagi, itu deret ukur. Kata kuncinya ada di sini. Memahami dua jenis deret ini itu sangat penting karena hampir semua model pertumbuhan dan akumulasi dalam ekonomi didasarkan pada konsep ini, mulai dari perhitungan investasi, pinjaman bank, sampai proyeksi pertumbuhan bisnis. Mungkin itu saja ulasan materi deret hitung dan ukur dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.